Halo, selamat malam. Selamat datang. Saya Marsya Jeremia Prawira Suara Purba. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah topik yang sangat krusial. Namun seringkali diabaikan oleh kita yang setiap hari berhadapan dengan teknologi dan data. Hari ini, saya akan membedah secara mendalam mengenai etika dalam riset sosial di era digital. Saat ini kita hidup di masa di mana hampir seluruh aktivitas kita terekam. Dari apa yang kita beli, apa yang kita sukai di media sosial, riwayat pencarian internet kita, hingga rute perjalanan kita setiap hari menggunakan GPS. Semua menjadi big data. Bagi para peneliti dan ilmuwan data, ini adalah tambang emas yang luar biasa, tetapi pertanyaan terbesarnya adalah hanya karena kita memilih teknologi untuk mengambil dan mengolah data tersebut, apakah berarti kita secara etis boleh melakukannya? Saya akan merangkum dan memberikan ulasan mendalam tentang etika penelitian berdasarkan bab 6 dari buku tersebut, Social Research in the Digital Age, karya Matthew J. Salganik. Saya akan membahas apa saja prinsip etika dasar yang harus dipegang. Bagaimana relevansinya dengan kondisi hukum dan masyarakat di Indonesia saat ini. Apa langkah hukumnya dan etika ke depannya. Saya akan membagikan satu ide riset yang akan saya jalankan selama masa kuliah. Dan karena ini, dengan ringkasan itu, buku Matthew Salganik menyoroti satu masalah yang sangat mendasar. Kekuatan observasi peneliti di era digital sangat ini telah berkembang jauh lebih cepat daripada aturan etika yang menguasainya. Di masa lalu, kalau kita ingin meneliti perilaku manusia, kita harus menyebar kuesioner kertas atau melakukan wawancara tatap muka. Semua sangat jelas, partisipan tahu betul bahwa mereka sedang diteliti. Tetapi secara kondisinya berbeda. Seorang peneliti bisa dengan mudah menganalisis jutaan cuitan di platform media sosial atau mengambil data profil publik untuk melihat dinamika psikologi sosial. Seringkali tanpa orang tersebut sadar bahwa status curhatan mereka sedang dijadikan bahan publikasi jurnal ilmiah. Untuk saat ini, sekarang ya. Untuk mengatasi kebingungan moral ini, Salganik menawarkan 4 prinsip panduan yang sangat penting. Prinsip yang pertama adalah menghormati individu atau respect for persons. Prinsip ini berpusat pada konsep persetujuan atau informed consent, artinya orang harus secara sadar bahwa paham dan setuju bahwa mereka sedang diteliti. Di era digital menjadi sangat rumit. Apakah syarat dan ketentuan atau terms and conditions sepanjang 5 halaman yang biasa kita lewati dan langsung kita klik setuju dalam waktu 2 detik itu bisa dianggap sebagai persetujuan yang sah secara etis? Salganik berpendapat belum tentu. Peneliti tidak boleh bersembunyi di balik dokumen legal yang tidak dibaca oleh penggunanya. Prinsip yang kedua adalah berbuat baik atau beneficence. Prinsip ini menuntut peneliti untuk selalu menimbang risiko dan manfaat dari riset mereka. Di era sekarang, risiko terbesar bagi subjek penelitian bukan lagi risiko fisik, melainkan risiko informasional. Coba nih, bayangkan jika data yang kita kumpulkan sebagai peneliti tiba-tiba diretas dan bocor. Profil psikologis, kebiasaan pribadi, atau bahkan rekaman medis seorang bisa terekspos publik dan merusak hidup mereka. Peneliti yang punya kewajiban moral untuk meminimalkan risiko itu sekuat tenaga, misalnya dengan melakukan anonimasi data yang benar-benar aman. Prinsip yang ketiga adalah keadilan atau justice. Pertanyaannya sederhana, siapa yang menanggung risiko dari penelitian ini? Dan siapa yang memetik hasilnya? Seringkali riset yang menggunakan data dari kelompok masyarakat yang rentan atau dari negara berkembang, hasil algoritmanya justru hanya dinikmati oleh perusahaan teknologi raksasa di negara maju untuk meraup keuntungan. Sangat nggak adil secara etis. Keadilan berarti didistribusi beban dan manfaat yang merata. Prinsip yang keempat adalah menghormati hukum dan kepentingan publik. Peneliti tidak boleh merasa berada di atas hukumnya hanya karena mereka berlindung di balik nama ilmu pengetahuan. Peneliti harus transparan dengan apa yang mereka lakukan dan siap mempertanggungjawabkan di hadapan publik. Selain 4 prinsip tadi, kita juga diajak untuk berpikir melalui 2 kerangka filosofis, yaitu konsekuensialisme dan deontologi.
Konsekuensialisme itu berfokus pada hasil akhir. Apakah manfaat dari riset ini bagi umat manusia lebih besar dari kerugian privasi segelintir orang? Sedangkan deontologi berfokus pada aturan, yaitu peduli pada hak asasi di mana cara pengumpulan data tidak boleh melanggar hak privasi seorang, sebaik apapun tujuan akhirnya ya. Peneliti modern harus sangat pandai mencari titik keseimbangan di antara kedua pandangan ini. Lalu bagaimana teori etika dalam buku ini ketika kita tarik ke realitas di Indonesia saat ini? Jawabannya adalah sangat relevan dan mendesak. Indonesia ini baru saja memasuki era baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dulu sebelum ada undang-undang ini, ada namanya praktik pengumpulan data di Indonesia bisa dibilang kayak seperti hukum rimba. Banyak startup, perusahaan, bahkan peneliti di tingkat kampus yang mengambil data pengguna tanpa standar keamanan yang berbatasan yang jelas. Referensi buku ini dengan kondisi Indonesia terlihat sangat nyata dari tantangan risiko informasional. Kita terlalu sering mendengar berita kebocoran data berskala masif di Indonesia, mulai dari data aplikasi pemerintah, data e-commerce, instalasi kesehatan, hingga data kependudukan. Ini membuktikan bahwa kesadaran akan keamanan data dari pihak pengelola masih sangat minim. Di sisi lain, budaya masyarakat kita yang sangat aktif di media sosial dan cenderung oversharing membuat batas privasi menjadi buram. Banyak akademisi yang peneliti di Indonesia yang masih memiliki anggapan keliru. Mereka berpikir bahwa kalau akun media sosial seseorang tidak digembok, berarti datanya adalah data publik yang bebas dipakai untuk riset apa saja. Padahal, menurut prinsip etika yang kita bahas tadi, data yang ada di ruang publik itu internet tidak otomatis kehilangan hak privasi asalnya. Mengambil data wajah atau opini seseorang tanpa izin untuk melatih model kecerdasan buatan jelas merupakan sebuah pelanggaran etika yang serius. Melihat kondisi yang penuh tantangan ini, apa harus kita lakukan di masa depan, baik dari segi etika maupun hukum-hukum yang ada di Indonesia? Menurut pandangan saya, masa depan riset sosial dan komputasi di Indonesia harus segera beralih dari yang namanya etika sebagai formalitas menjadi pendekatan privacy by design. Itu artinya perlindungan privasi tidak boleh lagi hanya dipikirkan di tahap akhir saat seorang penelitian mau mempublikasi jurnalnya. Perlindungan privasi harus sudah diintegrasikan ke dalam struktur kode pemrograman sejak hari pertama riset itu dirancang. Dari segi institusi kampus, Komite Etik Penelitian di Universitas di Indonesia harus segera berevolusi. Komite etik tidak boleh lagi hanya diisi oleh ahli metodologi klasik atau dokter. Harus ada ilmuwan data dan pakar keamanan cyber di dalam komite tersebut. Mereka adalah orang-orang yang mengerti cara kerja algoritma, cara kerja penarikan data, dan tahu persis bagaimana sebuah kumpulan data yang tampaknya sudah anonim, ternyata masih bisa dilacak kembali ke individu aslinya melalui teknik anonimasi. Dari sisi pemerintah, langkah ke depannya adalah harus segera menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan pedoman spesifik. Khusus kepentingan sains dan penelitian, harus ada garis batas yang tegas makna eksploitasi data untuk tujuan komersial perusahaan dan mana pengumpulan data murni untuk kepentingan kemanusiaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentunya dengan tegap menjamin hak subjek data. Setelah memahami batasan etis dan hukum yang sangat kompleks, sebagai mahasiswa teknologi sains data, saya mulai memikirkan arah riset yang ingin saya lakukan selama masa kuliah. Saya memiliki ketertarikan yang mendalam untuk menggabungkan ilmu sains data dengan bidang medis, khususnya yang berkaitan dengan farmakologi dan sistem neurobehavioral atau perilaku saraf. Ide riset yang ingin saya kembangkan depannya adalah pemodelan prediktif sistem neurobehavioral dan respons farmakologis menggunakan data perangkat wearable dengan pendekatan privacy preserving atau perlindungan privasi penuh. Kita tahu bahwa perangkat pintar seperti smartwatch atau fitness tracker yang kita pakai setiap hari mencatat metrik biologis tubuh kita secara terus-menerus. Perangkat ini mencatat detak jantung, variabilitas detak jantung, kadar oksigen, dan jumlah darah, jumlah langkah, hingga kualitas dan pola tidur kita setiap malam. Ini adalah jenis data digital pasif yang sebetulnya sangat kuat untuk mencerminkan kesehatan
behavioral seseorang, seperti tingkat stres kognitif, kelelahan, atau kecemasan. Saya ingin merancang sebuah model machine learning yang bisa menganalisis pola data pasif harian untuk memprediksi aktivitas atau respon tubuh pasien terhadap suatu intervensi medis. Misalnya, bagaimana konsumsi suplemen tertentu atau obat-obatan tertentu mengaruhi tingkat stres biologis dan kualitas tidur pasien dari hari ke hari, tanpa mereka terus-menerus pergi ke rumah sakit. Namun disinilah letak ujian sesungguhnya dari penerapan prinsip etika yang diajarkan oleh Salganik. Data rekam medis dan metrik biologis adalah kategori data yang sangat amat sensitif. Jika bocor dampaknya akan sangat menghancurkan bagi individu tersebut. Untuk mematuhi prinsip berbuat baik atau beneficence dan benar-benar menghindari risiko informasional, riset saya tidak akan mengumpulkan data mentah penggunaan ke dalam satu server pusat atau cloud peneliti. Sebagai solusi teknis dan etisnya, saya akan mengimplementasikan teknologi yang disebut federated learning atau pembelajaran desentralisasi. Jadi alih-alih menarik data pasien ke komputer saya akan mengirimkan model kecerdasan buatan saya ke dalam smartphone atau smartwatch masing-masing partisipan. Model itulah yang akan belajar dan menganalisis data detak jantung dan pola tidur pasien secara lokal di perangkat mereka sendiri. Setelah proses pembelajaran selesai, hanya bobot matematis dan dari algoritma atau pola pemahaman saja yang dikirim kembali ke server penelitian saya. Sama sekali tidak ada identitas asli, tidak ada nama, dan tidak ada data kesehatan mentah milik pasien yang keluar dari perangkat mereka. Semuanya aman di genggaman pasien. Dengan pendekatan inovatif ini, saya bisa mendapatkan pemahaman analitik data singkat populasi yang sangat berharga untuk kemajuan farmakologi dan ilmu perilaku manusia. Namun di saat yang bersamaan, saya 100% menjamin privasi individu sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia. Ini adalah bentuk komitmen nyata saya untuk menjembatani inovasi teknologi sains data dengan ilmu kedokteran secara aman, berdampak, dan menjunjung tinggi etika kemanusiaan. Era digital telah memberi kita lautan data yang sangat luas untuk memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan. Namun sebagai generasi calon peneliti dan ilmuwan data, kita harus menjadi nahkoda yang memiliki kompas dan moral yang kuat. Riset yang hebat bukanlah sekedar riset yang akurat secara matematis dan canggih secara komputasi, melainkan riset yang menghormati dan memanusiakan manusia di balik setiap baris data yang kita olah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan saya hingga akhir. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu tentang privasi data saat ini? Apakah dengan keamanan seperti federated learning tadi, eh, kita sudah menjamin data kalian untuk riset medis demi kebaikan bersama? Dan itulah singkat dari penjelasan saya. Terima kasih.